Gil selalu mengingat hadits riwayat Bukhari Muslim yang sahih, apabila sedang berada di puncak amarah lebih baik diam daripada berkata kasar. Bagaimana Gil tidak marah saat ada yang ingin memprovokasinya lewat pesan misterius? Astagfirullah. Ia menyimpan jarinya di sela jari Safiyah lalu menggenggamnya erat. Safiyah memandang tangan Gil yang tersimpul di bawah meja makan. Mata beningnya bersinar-bersinar. Sayang. Gil melunturkan keraguannya pada Safiyah dengan mengecup punggung tangan sang istri. Tentu anggota keluarga yang lainnya saling pandang. Menilai betapa besar cinta Gil pada Safiyah. Hanya lewat sorot mata mereka. Aku pergi ke kamar dulu. Hanya saja. Gil masih merasa pengkhianatan yang dilakukan Kaluna menjadikan ia sulit percaya. Meski cinta sudah tumbuh mengakar di dalam hati Gil untuk Safiyah, tapi nyatanya dia masih menyisakan ruang keraguan menerima begitu saja orang baru dalam hidupnya. Gil belum khatam mengenal Safiyah. Memang saat ini dia merasa damai berada di dekat sang istri, tapi segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Mas, aku ikut ya. Safiyah tidak ingin melepaskan simpul tangan mereka. Anggota keluarga yang lainnya memaklumi pengantin baru itu. Mereka memberi ruang untuk keduanya saling mengenal satu sama lain. Gil yang kini memandang lama tangan mereka yang saling terikat lewat jemari itu. Sayang. Safiyah berhenti di lorong yang di sampingnya memperlihatkan keindahan laut. Ada banyak hal yang ingin Gil tanyakan pada Safiyah. Namun, momen itu sangat tidak mungkin dirusak hanya karena sebuah pesan itu. Kenapa Mas? Kamu mau ke sana? Tunjuk Gil ke arah pantai yang memiliki ayunan dililit bunga warna merah yang merambat. Safiyah mengedipkan mata belaunya untuk memberi isyarat setuju. Tangan mereka masih saja saling tertaut. Terdiam beberapa saat untuk memberi jeda atas serangan kebimbangan. Keduanya duduk di ayunan kayu di bawah pohon rindang yang melindungi dari siksaan matahari. Mas, aku suka kamu yang lebih tenang seperti sekarang. Safiyah meletakkan kepalanya di bahu lebar Gil. Aku ingin kita seperti ini terus sampai senja nanti. Suara Safiyah yang lembut dan menenangkan itu menyejukkan hati Gil. Apa mungkin perempuan semerdu itu akan berkhianat dan berniat jahat padanya? Gil menoleh ke arah Safiyah. Membuka dasarnya. Degup itu selalu ada saat memandang wajah yang lebih indah dari dunia dan seisinya. Siapa yang tidak akan luluh dan ingin memiliki berlian di balik cadar itu? Aku mencintaimu, Mas. Denganmu aku selalu ingat dengan Allah. Gil mendaratkan bib 1R-nya di kening putih gading Safiyah. Menutup mata almondnya. Membiarkan hati meresapi wanginya wanita yang selalu mengucap zikir di setiap ucapannya. Safiyah sempat merasa aneh karena sikap Gil yang seperti tak ingin melepasnya. Bahkan tangan mereka masih tergenggam hangat. Bibir itu masih ada di kening. Lalu tangannya melingkar di pinggang sang istri. Mas, ada yang kamu khawatirkan? Safiyah membalas dekapan itu. Gil hanya ingin mendengar suara semilir angin diiringi deburan ombak dan kicauan burung di siang itu. Pada akhirnya dia sadar bahwa akan sangat sulit melepas bidadari dalam dekapannya saat ini. Aku mencintaimu, Sa. Untuk pertama kalinya Gil menyatakan langsung rasa yang selama ini ia sulit katakan. Hanya saja tindakan Gil selalu memperlihatkan betapa dia mencintai sang istri secara diam-diam. Seperti yang kamu katakan tadi. Mencintaimu membuatku merasa damai dan dekat dengan Allah, tapi aku juga harus jujur kalau aku takut suatu hari nanti kita akan berpisah. Safiyah meraih rahang tegas sang suami yang memukau saat berbicara. Mas, selagi ada Allah di hati kita. Safiyah meletakkan tangannya di dada sang suami. Apapun masalah akan menjadi tenang.
Safiyah meletakkan kepalanya di dada sang suami. Mendengar detaknya yang menenangkan. Aku suka mendengar detak jantungmu, Mas. Menenangkan. Gil menunduk. Mengelus kepala sang istri. Aku lebih takut tidak bisa membahagiakanmu. Sedih, takut, ragu itu sifat yang manusiawi, tapi yang jadi masalahnya adalah kalau kita berlebihan dalam mengikuti sifat itu, Mas. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan seberapa keras usaha kita. Lalu dengan apa? Kebahagiaan itu di sini. Safiyah menunjuk arah hati Gil. Itu adalah pusat kendalinya. Hanya kita yang bisa mengatur kebahagiaan diri kita. Bukan karena pendapat atau respon orang lain. Ketenangan adalah kebahagiaan. Gil menarik otot wajahnya. Aku suka saat kamu lagi mode motivator seperti ini. Memangnya aku remote apa ada mode-modenya? Aku memang belum hatam mengenalmu, tapi selama ini aku selalu memperhatikanmu. Oh, so sweet. Safiyah rasanya meleleh di sana. Mendengar sang suami berkata seperti itu. Memangnya aku ada beberapa mode, Mas. Aku perhatikan kamu ada 3 mode. Pertama, mode pantang menyerah dan kamu berhasil mencapai tujuanmu. Mode polos yang menjurus lemot yang kadang bikin aku lepas kendali untuk marah. Dan terakhir mode motivasi. Mode motivasi bagaimana? Mode motivasi ini aku suka mendengar nasihatmu yang berdasarkan referensi Al-Quran dan hadis. Lalu kamu kombinasikan dengan logika berpikir ilmiah dan itu membuatnya jadi masuk akal. Sekarang aku yang gak ngerti kosakata kamu yang ketinggian. Astagfirullah. Gil mencubit hidung mancung yang runcing milik Safiyah. Kamu membuat aku banyak belajar tentang ketenangan dengan wawasan keimananmu. Kan kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi, itu bukan sekedar kitab bacaan. Makanya saat membaca kita perlu membaca arti dan juga tafsirnya. Gil semakin erat mendekap Safiyah dan meresapi setiap kelembutan cinta yang terus menjalar di hati. Kalau kita memahami Al-Quran, insya Allah semua solusi permasalahan hidup ada di sana karena itulah pedoman atau tuntunan untuk kita menjalankan hidup di dunia. Jadi, jangan malas ngaji ya Mas. Aku sudah khatam kok. Khatam juz sama. Hahaha. Itu sudah sangat baik Mas. Gil membaringkan kepalanya di pangkuan Safiyah. Safiyah mengelus kepala sang CEO itu. Gil memejamkan mata dan ingin lebih banyak waktu membicarakan tentang sumber ketenangan hidup yang mendatangkan cinta sakral. Tapi kalau kita agak nemu solusi masalah di Al-Quran bagaimana? Ada 4 sumber utama pedoman hidup dalam Islam. Ada Al-Quran, Allah yang menurunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu hadis yang setiap perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah yang menjadi tauladan. Gil mengangguk dan memejamkan mata saat Safiyah memijat keningnya. Terus yang 2 itu belum pernah aku dengar. Ijma dan Qiyas. 2 sumber hukum Islam Ijma dan Qiyas juga bisa menjadi pedoman hidup. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Kamu bisa cari deh nanti referensinya. Setiap agama juga mengajarkan kebaikan, tapi perbedaan itu juga harus kita hargai. Kamu benar, Kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Sifat sombong itulah yang menjadikan setan kekal abadi di neraka nanti. Gil tersentil dengan pernyataan Safiyah. Namun, dia sudah lebih baik dalam menyikapinya. Aku juga perhatikan Mas punya beberapa mode yang aku sukai dan nyebelin. Mas itu punya mode galak gak jelas. Mode lidah tajam. Mode dingin. Kok gak enak semua modenya. Tapi aku paling suka kalau Mas lagi mode romantis. Bisa gak Mas aku setel mode romantis terus? Keduanya tertawa dan saling memandang dengan penuh cinta kasih.
Hari demi hari Safiyah merasakan Gil konsisten dengan mode romantisnya. Dia sudah bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan tenang. Sayang, kenapa? Gil yang baru saja menyeruput kopi hitam tanpa gulanya menyipitkan mata. Apa ketampananku mulai luntur? Safiyah nyengir. Iya, kamu gak usah terlalu ganteng. Nanti banyak yang suka. Dia duduk di pangkuan sang suami dan memeluknya. Kebiasaan Safiyah setiap pagi adalah duduk di pangkuan sang suami. Menghirup aroma segar yang mahal dari setelan jasnya. Menyentuh hidung bangirnya. Lalu mendaratkan bibir di pipi itu dengan memejamkan mata. Sayang, kamu manja sekali. Gak malu sama Bibi? Si Bibi yang menyiapkan sarapan di meja bundar putih itu hanya mesem-mesem. Dia sudah kenyang hanya dengan menonton drama romantis secara langsung. Nggak apa-apa kok Tuan. Sudah biasa. Lanjutkan saja. Bibi ke dapur dulu. Safiyah masih saja menyandarkan kepalanya ke dada sang suami. Mendengar detak jantungnya seakan memberinya harapan hidup 1000 tahun lagi. Mas, aku mau ikut kamu ke kantor. Kan nanti orang-orang di sana heran kenapa aku jarang masuk kantor. Sayang, perut kamu sudah semakin besar. Jadi kamu malu ya? Safiyah manyun. Gil menangkap wajah sang istri dengan kedua tangannya. Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin kamu lelah. Kamu tidak boleh kemana-mana apalagi bertemu jantan lain. Memangnya aku ayam apa? Safiyah mengalungkan tangan ke leher Gil. Mas, aku izin ketemu Marwah ya. Udah lama loh aku gak ketemu sama dia. Cuma sama Marwah. Awas saja kamu ketemu sama jantan lain. Ih posesif banget sih. Gil hanya tersenyum. Menggendong sang istri manjanya ke dalam kamar. Rasanya dia tidak ingin pisah. Setiap detik ingin tahu apa yang sedang dilakukannya. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai di kantor. Safiyah masih melingkarkan tangan di bahu Gil. Gil mengelus perut Safiyah yang sudah membesar. Menginjak 5 bulan. Hanya dengan 5 bulan itu pula, Gil begitu mudah jatuh ke dalam rasa kagumnya pada keindahan hati dan wajah cantik Safiyah. Ada kedamaian yang ia rasakan selama hidup bersama Safiyah. Setiap ada masalah pun dia tetap merasa tenang. Assalamualaikum sayang, aku pergi dulu. Gil mendekap sang istri. Mengelus bahu, kepala, lalu perutnya. Nak, sehat-sehat ya kamu di dalam sana. Gil yang hendak pergi kembali lagi hanya untuk memeluk dan mengecup kening istrinya. Mengendus aroma mawar dari rambut Safiyah. Terpaksa Gil melangkah pergi meninggalkan Safiyah. Saat berada di dalam kursi penumang mobilnya, Gil mendapatkan pesan lagi. +62X, kamu mengabaikan ancamanku. Itu sama saja kamu akan menghancurkan dirimu, El Gil Natanio. Gil, jangan ganggu keluargaku. Ini juga ancaman terakhir. Aku bisa mencarimu dalam waktu 24 dari sekarang. Lalu menyeretmu ke penjara. +62X, tapi aku membawa berita fakta yang akan membuatmu malu. Lepaskan Safiyah sebelum kamu dan nama baik perusahaan dipertaruhkan. +62X, aku tidak main-main dengan membawa bukti yang aku pertaruhkan sekarang. Perempuan itu sangat buruk untuk masa depanmu. Lepaskan atau kamu akan binasa. Gil memejamkan mata. Beristighfar. Dia menyuruh anak buahnya untuk melacak orang yang mengirim pesan itu. Tanpa menggubris ancamannya, Safiyah menjemput Marwah untuk berbelanja keperluan bayinya ke mall. Kamu berseri-seri sekarang ya. Marwah memandang wanita bercadar merah muda itu. Alhamdulillah ya sekarang sudah lebih baik hubunganku dan Mas Gil. Kita singgah makan dulu kali ya.
Tapi Mas Gil ngelarang aku makan junk food. Terus makan apa? Makan daun. Udah lapar nih. Oh iya, kita ke restoran Jepang halal saja. Kan ada di lantai 2. Safiah menggandeng tangan sepupunya yang anggun mengenakan gamis motif polkadot. Siang itu restoran cukup ramai. Safiah memilih di pojok dekat dinding transparan. Safiah. Yusuf datang ke sana bersama beberapa anak buahnya. Masya Allah Mas Yusuf. Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, kalian makan juga di sini. Boleh aku ikut kalian makan di sini? Safiah menoleh pada Marwah. Boleh-boleh aja sih. Marwah juga paling suka yang gratisan. Semenjak sepupunya menikah dengan pria konglomerat, dia kecipratan rezeki. Safiah selalu mengirimnya banyak hal yang kadang membuatnya berpikir 1000 kali untuk membeli barang itu. Ya sudah. Aku pesankan. Kamu alergi seafood bukan? Safiah menaikkan satu alis tebalnya. Ternyata selain Gil, Yusuf juga sangat tahu tentang dirinya. Wah, dia tahu loh tentang itu, bisik Marwah sambil menoleh ke belakang. Iya, kan cuma kebetulan saja. Safiah duduk di kursi besi hitam. Menopang dagu di meja bundar kaca. Mas Yusuf juga sangat baik. Aku hanya berharap dia menemukan jodoh terbaik. Sayang ya aku sudah punya suami. Mana brewokan lagi. Ya Allah, untung aku perempuan setia. Marwah mengelus dadanya. Refleks Marwah memandang ke arah dinding luar yang memperlihatkan sang suami. Mas Adam. Senyumnya pudar. Wah, mau kemana? Tunggu sebentar. Tadi aku ada melihat Mas Adam. Marwah hanya ingin memastikan tadi suaminya atau bukan. Sebab Marwah melihat sosok suaminya yang bernama Adam sedang bergandengan mesra dengan wanita. Sosok perempuan itu mengenakan baju kurang bahan pula. Wah, makanan kamu sudah datang loh. Marwah tak menggubris. Dia terus mengikuti sang suami. Firasatnya jadi tak nyaman. Astagfirullah, ada apa ini sebenarnya? Sekujur tangan Marwah gemetar hebat. Netranya sudah berat dengan cairan bening yang mendatangkan hujan di pipi hingga menembus hati. Sementara itu Safiah masih menunggu Marwah di restoran itu. Temanmu kemana? Tadi itu sepupuku, namanya Marwah. Katanya dia ngeliat suaminya. Gak tahu, mau nyusul sebentar. Oh, dia sudah punya suami. Kenapa? Naksir ya? Aku lagi menunggu jawaban dari seseorang. Safiah tersedak saat menyeruput lemon tea di balik cadarnya. Yusuf tersenyum. Ponsel Safiah bergetar. Mas Gil. Safiah mengangkat telepon itu. Sebentar ya Mas Yusuf. Ini telepon dari Mas Gil. Yusuf sadar diri kalau Safiah adalah istri orang. Meski harapan setipis tisu, tapi hatinya masih menginginkan Safiah jika dibuang oleh Gil. Safiah agak menjauh. Assalamualaikum Mas, ada apa? Kamu di mana? Aku lagi di mall. Sama siapa? Sama Marwah. Siapa lagi? Kamu tahu aku lagi di mana? Aku sudah bilang jangan dekati jantan manapun. Apalagi si Yusuf itu. Pulang sekarang atau aku akan membuat keributan di sana. Senang kamu berduaan sama si Yusuf. Astagfirullah Mas, aku nggak berduaan sama Mas Yusuf, tadi Marwah. Pulang sekarang juga. Kamu makan siang di rumah saja. Sela Gil dengan penekanan dalam suaranya yang lembut. Safiah menarik napas sabarnya. Dia tahu Gil belum bisa mengendalikan sifat cemburunya. Ya memang si cemburu adalah bumbu dalam pernikahan yang mengindikasikan cinta yang kuat. Namun, Gil terlalu overdosis cemburu. Walaupun Safiah sudah mengenakan cadar,
Gil masih saja menaruh curiga. Mungkin karena trauma dengan perselingkuhan Kaluna. Safia kembali lagi ke meja itu. Maaf mas, aku harus pulang dulu. Ada keperluan mendadak. Nanti minta tolong sekali bilang sama Marwah ya, aku harus pulang. Hati-hati. Yusuf tidak bisa memaksa. Hanya bisa menyimpan rasa kagum dan mungkin cinta sepihak di dalam hati saja. Safia tersenyum lewat mata bulatnya yang indah lalu pergi. Belum juga memijakkan kaki ke rumah, Safia sudah merinding. Dia sangat tahu bagaimana Gil sedang marah. Semua benda akan melayang, pecah, dan orang-orang terdekat akan merasakan rasa marahnya. Mas. Safia memperhatikan Gil yang sudah duduk di depan meja makan bundar putih. Gil menyilangkan tangan dengan wajah yang tidak menyenangkan. Aku kecewa sama kamu, Sa. Mas, aku gak ngapa-ngapain sama Mas Yusuf. Itu kebetulan saja. Dia bilang itu restoran favoritnya. Oh, jadi kalian punya kegemaran yang sama. Senang kamu berduaan sama dia. Mas, aku capek sama sikap kamu yang lagi mode cemburu gini tahu nggak? Aku nggak mungkin selingkuh. Aku juga punya iman. Seharusnya kamu juga punya iman yang mempercayai aku sebagai istrimu. Sa, dengan sifat kamu seperti ini aku jadi ragu. Gil memijit kepalanya. Ah sudahlah. Aku malas bertengkar denganmu. Gil memilih bungkam daripada marah-marah lagi. Namun diamnya Gil sungguh menyiksa Safia. Safia terisak. Dia tak suka dimusuhi Gil dengan mode bungkamnya. Padahal tak bersalah sama sekali. Gil meninggalkan ruang makan. Mas mau kemana? Kamu lanjutkan saja makan dengan Yusuf. Lanjutkan sampai hari kiamat nanti. Dua pembantu itu saling berbisik. Drama hari ini kayaknya agak melow ya. Iya, kasihan Nonsa. Nangis. Suaminya kayaknya cemburu. Kata anak muda zaman sekarang posesif. Dua pembantu itu menepi saat Gil pergi meninggalkan ambang pintu. Setibanya di depan pintu keluar rumah, ada yang mengetuk pintu. Beraninya dia datang ke sini. Gil semakin naik pitam karena dia menduga Yusuf yang datang ke rumah itu. Mau apa kamu datang ke sini? Ternyata yang datang bukan Yusuf melainkan Umi dan Abi Safiah yang baru tiba dari desa.